Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling enggak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling enggak itu lebih dahulu deh, kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan, kemakrufan. Bagian ini bukan ditugaskan oleh kitab suci pertama-tama pada rakyat, tapi pada negara. Penguasa harusnya paham ayat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan, mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Itu ayat untuk para penguasa. Yang anehnya, penguasa ceramain itu ke kita. Terbalik-balik coba. Rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu yang saya terangkan tadi, bahwa indeks kecerdasan bangsa ini drop. Di Asia, Indonesia itu nomor 30 dari 32 negara. Paling atas, paling bawah kecerdasannya itu. Padahal konstitusi kita menugaskan presiden untuk menghasilkan dua hal: cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Dua-duanya nggak dilakukan oleh negara. Jadi itulah hak dari kita di sini untuk mempersoalkan ketidakadilan itu. Nah, Gus Toha tadi betul menerangkan bahwa sebaiknya ada upaya untuk mengkritisi dari kalangan akademisi itu. Tapi sering dianggap akademisi itu adalah mereka yang membantu presiden. Kalau Anda tidak ada di lingkaran presiden, Anda dianggap sebagai oposisi walaupun status Anda akademisi. Kan bajingan cara berpikir begitu kan? Kurang ajar. Apalagi kalau akademisinya muslim, dianggap ini untuk mempromosikan negara Islam. Udah ada semacam sinopsis di kepala bahwa kegiatan di pesantren itu adalah untuk menghalangi pemerintah. Itu buruknya tuh. Padahal di tempat ini calon presiden datang, betul, calon yang mungkin batal tuh. Jadi teman-teman, ini malam yang buat saya berbahagia karena diingatkan kembali fungsi dari persahabatan, fungsi dari keakraban, dan itu membutuhkan permenungan. Nah, di dalam permenungan itu kita tidak boleh sekedar memakai rasio, reason dalam bahasa Inggris. Ada hal di dalam Islam yang nggak bisa diterjemahkan, yang disebut, kalau bahasa Inggris mungkin sebut reason, itu akal yang bernalar, passion, batin yang membaca. Tetapi bagaimana menerangkan misalnya istilah kolbu? Apa bahasa Indonesia untuk kolbu? Hati. Tetapi bukan hati yang ada bentuk fisiknya yang bisa sakit hati itu, tapi hati dalam pengertian mampu memikirkan wisdom, itu namanya kolbu. Semacam percakapan antara reason dan passion, moderatornya adalah kolbu. Otak kita menghendaki pikiran rasional, matematis. Batin kita namanya passion, menghendaki hal yang emosional. Kolbu berupaya untuk memahami tegangan antara reason dan passion. Filosofi di dalam teologi muslim bilang begitu tuh. Karena itu susah untuk menerangkan bahwa ya sakit kolbu. Nggak ada sakit kolbu. Yang ada sakit otak dan sakit jiwa. Kolbu adalah obat. Tempat ketika kita letih di dalam pikiran, kita berhenti dan minta kolbu itu bicara. Ketika kita emosi, kita berupaya tekan emosi itu, dan itu adalah hasil kerja kolbu. Bagian yang suci itu yang hilang dari bangsa ini. Kehilangan kolbu itu lebih bahaya daripada kehilangan akal dan kehilangan batin. Nah, kesempatan ini adalah upaya untuk membenahi bangsa ini dengan memproduksi kolbu. Tapi nanti saya akan dibully. Pasti dibully itu. Sok tahu Rocky Gerung. Ngomong apa dia?
Ada yang akan menjelaskan. Ustaz Toha tuh. Jadi teman-teman, pesantren fungsi utama adalah mengucapkan kejujuran karena diperintah oleh kolbu, mengucapkan